Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Makalah yang ke-13. Berkata sebagian orang bijak. Orang bijak jamaah, dia orang alim. Sepantasnya orang yang bertaubat melakukan 10 perkara. Rukun taubat 3. Ini sudah kita kaji lama. Menyesal, berjanji, dan berhenti. Menyesal, berjanji, dan berhenti. Kalau terkait dengan hak orang, kembalikan. Hak orang, garis miring, minta halal. Itu rukun taubat. Sekarang, kalau saya orang bertaubat, apa yang pantas saya lakukan? Salah satunya istighfar dengan lidah. Jamaah. Jadi yang pertama ini istighfar dengan lidah. Seperti astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Oh, saya tak hafal nih, panjang kali. Jadi apa? Saya astaghfirullah saja. Sudah. Yang penting intinya kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Aku memohon ampun kepada Allah yang agung lagi mulia dari seluruh dosa. Jamaah. 2, menyesal dengan hati atas dosa yang telah dilakukan. Jangan manis mulut jamaah. Saya tetap ingatkan berulang-ulang, hidup sekali. Nyesal kali aku buat ini, Allah, nyesal kali. Tapi di mulut, hati, ini mau hati-hati jamaah. Saya mau ingatkan kita sebab walau bentuknya jelek, tapi kalau rasanya enak, dia tetap enak. Jamaah. Walau bentuknya kita tengok jelek, kalau memang rasanya enak, enak. Mungkin anak-anak sekarang, mungkin banyak tak tahu. Bahkan mungkin dah tinggi pun umur tak tahu dia. Enak kali lawak sambal semalam tu. Tapi awak cium-cium kok wangi durian. Tak tahu dia sambal apa tu? Pekasam. Oh, itu pekasam. Bukan asam wak, katanya. Coba. Tak tahu dia. Bentuk dia memang nampak macam kurang enak gitu jamaah. Tapi bentuk yang kurang baik bagi sebahagian menurut fikiran kita, rasa tetap enak. Maksud saya, penilaian Allah Ta'ala itu bukan pada apa yang kita ucapkan. Hati-hati. Hati-hati. Nyesalnya. Padahal ulama kata nyesal itu dengan hati. Terlampau banyak cakap kita yang tak hasilkan pahala. Sayang. 2. 3, berhenti dari dosa itu sekarang juga. Dengan tubuhnya. Seperti mengembalikan hak orang yang pernah dirugikannya. Balikkanlah hak orang. Yalah, ini berat kali, ini paling berat nih. Mengembalikan hak orang. Ini paling berat jemaah. Allah akan ampunkan dosa kita bila dosa terkait dengan orang kita selesaikan. Kalau tidak, bagaimana Allah ampunkan jemaah? Ayolah, jangan banyak-banyak kali soal dengan orang lain. Jangan banyak masalah kita dengan orang. Bahwa orang banyak masalah dengan kita, itu tanggung jawab
dia. Kita jangan. Ya. 4. Berjanji tidak akan mengulanginya sampai akhir yang dikehendaki Allah Ta'ala selamanya. Maksudnya sampai akhir umur. Jadi ini masuk bahagian daripada rukun taubat. Tetapi ini jangan salah. Pun kita sudah sampaikan di pengajian kita ini. Percuma aja taubat kalau masih buat lagi. Itu kalimat salah. Salah. Nah, saya sudah terangkan. Dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, taubat. Dosa, taubat. Habis itu, maka taubat ini menghapus dosa. Habis itu dosa lagi. Dosa berikut tidak menggagalkan atau tidak menghilangkan taubat yang sudah kita lakukan. Malah dosa berikut menghajarkan taubat berikut. Itu salah kalau mengatakan percuma aja taubat, tapi buat dosa. Enggak ada yang percuma. Yang kedua yang salah, kalau udah umur 40, enggak taubat, tak akan bisa lagi itu. Salah. Saya rasa pengalaman kita pun mengajarkan ini salah. Ada berapa banyak orang sampai akhir hayatnya menjadi orang baik setelah umur dewasa. Ada berapa banyak jamaah. Ya. Jadi jamaah, cuma gini, yang salah berikut. Ini berikut ini salah. Enggak apa-apa buat dosa. Nanti kita bisa taubat. Ini yang salah. Jamaah. Ini salahnya ngeri kali ini. Di mana letak ngerinya? Sepele dia sama dosa. Satu. Yang kedua, seakan-akan tahu dia umur dia akan datang. Sehingga buat dosa aja sekarang, nanti taubat. Ini kalau ini memang jasa lah, jamaah ya. Jadi kita haraplah sampai akhir hayat kita taubat. Kita harap. Jatuh juga macam mana? Itulah pernah pula saya sampaikan. Ini udah ujung-ujung kitab kita jamaah. Enak kali sahabat-sahabat Nabi. Enak kali jamaah. Ada masalah datang kepada Nabi. Asal ada masalah datang kepada Nabi. Tapi Nabi tahu tak akan mungkin aku hidup selamanya. Maka aku tinggalkan ajaran agama ini. Ini dia. Ikut ini. Cuma nama manusia kadang kan kita mau jumpa fisik itu tak bisa jemaah. Macam mana? Kan? Itulah ditinggalkan para ulama. Macam kita belakangan ini makin langka ulama. Baru banyak. Lama tak ada. Baru banyak jemaah. Tak ngerti juga dulu. Baru banyak sekarang kata penceramah. Apa baru ni? Yalah kalau ulama kan O sama E. Sekarang U je. Ya, macam kita ni susah. Bukan tak ada, ada. Kita ada masalah mau ke mana? Ya, maaf. Jadi satu di antara jalannya gini lagi. Sampaikan pelajaran, nanti pas kalau kita sudah berat, kali rasa berat, ada waktu, tahajud, cakap aja sama Tuhan lah. Macam mana lagi? Walau secara normal kita manusia ini penting jumpa fisik gini, tapi macam mau ke mana jemaah? Ya? Begitupun tetap terus baik. Kelima, dan mencintai akhirat dengan mengerjakan segala urusan akhirat. Ini pun sudah, apa yang dimaksud dunia, apa yang dimaksud akhirat pun kita sudah jamaah. Sebagian orang yang salah paham cintai akhirat, kerja tak mau, apa tak mau, baca Quran saja, wirid saja, zikir saja, sembahyang saja. Jadi tanah itu tak diolah. Jadi pabrik itu tak kita datangi. Alhamdulillah kita ada duit pula. Tidak kita putar itu untuk menghasilkan duit lagi. Sehingga dengan begitu banyak pahala yang bisa kita buat. Sehingga yang kita pahami hanya sembahyang, puasa, zakat. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Keliru. Kita sudah bagi tahu akhirat itu apa saja yang dapat menghasilkan pahala. Melulu hidup mesti di situ. Maunya diam kita pahala, cakap kita pahala. Ramah kita pahala, marah kita pahala. Mau kita dermawan kita pahala, hemat kita pun pahala. Jemaah. Waktu ngasih duit maunya dapat pahala, waktu tak ngasih duit pun maunya dapat pahala. Mau kita waktu tidur dapat pahala, waktu bangun pun dapat pahala. Seterusnya begitu. Jemaah. Itu yang kelima. Karena membenci dunia dengan cara meninggalkan perkara-perkara dunia. Yalah. Dunia apa pula tak kita tinggalkan? Tinggalkan. Orang dunia ini yang tak hasilkan pahala, masa tak awak tinggalkan?
rugilah jemaah. Ya, tapi jangan salah paham maksudnya. Ingat, Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. Itu Al-Quran. Nabi Adam Allah Ta'ala amanahkan untuk mengurus bumi ini. Tahu-tahu kita tak mau ngurus. Kena alasan dunia. Keliru. Kita urus, tapi motif akhirat. 6, 7. Sedikit bicara. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi berkata, Nabi bersabda, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasura dzunubuh wa man kasura dzunubuh kanatin naru aula bihi. Siapa banyak bicara, banyaklah salahnya. Dan siapa banyak salah, banyak dosa. Siapa banyak dosa, neraka lebih utama dengannya. Ulang. Siapa banyak bicara, apa maksudnya nih? Cengkunek. Itulah maksudnya. Siapa banyak cengkunek, itu jemaah. Jadi bukan artinya, ya macam saya, banyaklah cakap. Guru di sekolah. Istri awak guru. Suami awak jualan di pajak. Jualan di pajak tak bercakap, macam mana? Kan perlu awak rayu pembeli itu. Awak terang-terangkan barang ini, jamaah awak rayu-rayu dia supaya beli. Bukan awak tipu-tipu, dia kan cakap gitu. Itu tak ada masalah. Maksudnya banyak kali ceritanya. Jamaah beginilah, begitulah. Tapi buat, tak juga. Pas giliran buat senyap. Pas giliran musyawarah, dialah yang beria-ianya jamaah. Itu maksudnya. Jangan salah paham nanti. Tahu lepas ngaji pagi ni pulang diam sama bini. Bini pun takut. Mengapa lakiku pagi ni pulang banyak diam? Bak kata orang Melayu, buang tabiat. Agak-agak buang tabiat. Kesudahan suami istri dia tengok kalender ni hari pertama. Tunggu 40 hari. Tak mati laki aku ni. Jangan. Bukan jamaah, bukan begitu. Cengkunek itulah. Ya. Anak-anak sekarang mungkin sebutnya banyak gaya. Jamaah, ya. Itu yang terlarang. Sedikit makan dan minum. Iyalah pula. Jamaah. Makan ni perlunya sehat atau enak? Sehat. Nomor 1 sehat. Jamaah. Perlunya banyak apa cukup? Cukup. Kita ni udahlah banyak. Tak sehat. Ini saya mau bagi tahukan jemaah. Ya. Dalam agama itu prinsipnya sehat cukup. Kan macam kita yang tinggi-tinggi umur nih. Jemaah. Sehat cukup. Awak pun belakangan ya Allah begini kali jemaah. Kan? Sekali-sekali tak apalah. Jangan berketerusan dia jemaah. Kegemuan. Nus ini kepada kakek nenek ayah mak. Risau kali. Kalau anaknya lahir, kalau cucunya lahir, timbangannya sikit menurut dia. Risau kali dia. Lebih lucunya kita senang pula kalau bayi yang lahir itu gemuk. Senang dia. Nah, ini saya mau bagi tahu, bukan perkara gemuk, bukan perkara kurus, yang penting sehat. Sehat, jamaah. Jamaah. Masih budak-budak. Itu anak kita hati-hati. Jamaah. Ajarkan jamu. Jamu. Buat sendiri. Ajarkan anak kita tu sekarang ni minum jamu. Madu. Jamaah. Ini. Ya. Jadi orang yang taubat tu sedikit makan minum. Karena prinsipnya sehat cukup. Sehat cukup. Jamaah. Ya. Nabi kata, Auliyaullah min khalqi ahlul ju' wal 'atashi, faman adahu min taqamallahu minhu hataka sitrahu haram alaihi 'aishahu min jannah. Para kekasih Allah. Bahasa Arabnya wali. Ya, sama itu. Kekasih Allah, wali, sama. Cuma dalam pikiran kita lebih ngeri disebut wali daripada kekasih. Sama persis. Sama jannah artinya surga, jannah artinya taman.
Lebih ngeri bagi kita kalau disebut surga. Apalagi kalau disebut jannah. Padahal jannah, surga, jannah, taman, sama. Nanti kalau kita meninggal di akhirat hanya ada dua tempat, api dan taman. Salah Pak, neraka sama surga. Sama. Nah, ya. Nah, para kekasih Allah di antara makhluknya adalah orang-orang yang lapar dan haus. Jadi, lapar dan haus. Artinya, makannya sedikit. Karena prinsipnya sehat, cukup. Siapa saja yang menyakiti mereka, mereka kekasih Allah itu Allah akan memusuhinya. Nya orang yang menyakiti kekasih Allah. Siapa saja yang menyakiti mereka, mereka kekasih Allah, Allah akan membukakan rahasianya. Nya orang yang menyakiti itu. Dan mengharamkannya tinggal di dalam surganya. Masya Allah. Nya Allah. Mengharamkannya, mengharamkan orang yang menyakiti kekasih Allah, tinggal di dalam surganya. Nya Allah. Oh, jamaah. Jangan sakiti. Jadi dan kita nih sebetulnya sudah termasuk kekasih Allah. Sebab apa? Nyenyak-nyenyak tidur nih, kalau subuh bangun nih. Ya, nyenyak-nyenyak sedap kali. Bahkan ada sembahyang zuhur pun 2 kali dia. 2 kali. Jadi cemana tu? Katanya sama saya. Tak apalah tu, saya bilang. Itu atuk berarti orang istimewa. Dia udah sembahyang zuhur, dah tua pula lagi dia mah. Dah tua. Dia mah dulu puluhan tahun yang lalu dah lebih tua lagi dari kita. Dia mah. Dah atuk dah sembahyang zuhur katanya. Tapi belakangan sembahyang lagi. Dah sembahyang baru ingat, ya atuk kan dah sembahyang zuhur tadi. Apa sembahyang lagi? Lupa dia jemaah, lupa. Saya bilang itu orang istimewa. Karena semua orang sembahyang 5 kali semalam, dia 6. Kan lebih itu. Ya maaf. Kan lebih itu. Tak ada masalah. Dapat bonus. Jadi kita ni dah masuk kekasih Allah Ta'ala. Di tengah zaman kacau-kacau begini, alhamdulillah kita tetap sembahyang. Ya maaf. Jujur-jujurlah. Enakan mana minum teh tarik pada sembahyang? Ya maaf. Zahir lah ya. Sembahyang ni kan enaknya batin jemaah. Enak sembahyang ni kan batin. Yang mana bisa disamakan itu. Cuma maksud saya tadi itulah kadang-kadang kita ni mau keliru-keliru jemaah ya. Itu kita insyaAllah dah masuk. Cuma peringkat kekasih Allah itu kan berperingkat-peringkat pula. Sehingga lapang waktunya untuk belajar dan beribadah. Tidak asyik mikir makan, tidak asyik mikir minum. Jemaah, ya, tidak asyik makan minum aja dalam pikirannya. Ya. Jadi sedikit makan nomor 8, sedikit minum nomor 9. Jadi lapang waktu untuk belajar, lapang waktu untuk ibadat. Karena kalau asyik makan minum aja pikiran, sikit waktu itu jemaah. Ya, sikit waktu kita. Berkata syair, saya baca terjemahnya saja demi hematkan waktu. Besok setiap jiwa disempurnakan balasan perbuatannya. Dan mengetam para penanam akan apa yang mereka tanam. Jika baik, baiklah untuk diri mereka sendiri. Jika buruk, maka celakalah tindakan mereka. Allah pemilik kasih dan kemuliaan. Sekalipun kami tak tahu, namun kasih-Nya sungguh luas. Duhai Tuhan, catatkanlah kami kini termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang berpegang akan kitab-Mu dan bermanfaatlah mereka. Cukupkanlah sudah dosa kami dan maafkanlah salah kami. Anugerahkanlah kami rasa aman. Itulah doa kami. Aman yang paling kita harapkan adalah nanti di akhirat. Jamaah, itu yang paling kita harapkan. Aman yang paling kita harapkan nanti di mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Mengapa? Nampak surga neraka. Apa tak putih tapak kaki awak? Sekarang ini kan semua cerita saja nih. Cerita Al-Quran, cerita hadis yang wajib kita imani. Bahwa surga itu begini-begini kenikmatannya, neraka itu begini-begini kengeriannya. Cerita. Ngerian mana kita dengar cerita atau kenyataannya?
Yang kenyataan. Macam mana pun diceritakan sama kita tentang dahsyatnya hantu tadi. Kalau belum jumpa, ya sebatas cerita aja lah. Merinding awak dengar ceritanya. Tapi kalau nengok langsung, cicing awak mau. Macam ajaran dulu-dulu, nenek-nenek kita dulu. Kalau masuk tempat-tempat yang tak biasa, apa bahasanya? Dabik datuk. Dah. Anak cucu numpang lewat. Dijawabnya, lewatlah cu. Apa tak putih tapak kaki awak lari? Jemaah. Macam mana pun hebatnya penyair, sastrawan, penulis novel atau novelis itu, cerpenis itu menguraikan kengerian hantu tadi yang buat awak merinding. Tetap lebih ngeri kalau kita jumpa. Jamaah. Jadi dulu awak tak tahu. Sekarang dah tahu. Masuk-masuk tempat begitu baca. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuh fil alamin. Itu baca. Bukan Nabi Datuk. Ngeri juga. Lewatlah cu. Oh, mak. Saya kena dulu awak tak tahu. Saya tak pernah amalkan. Saya ingat saya tak pernah amalkan. Tapi yang bersama saya tu begitu. Ya maaf. Cuma akal aku main. Dabik datuk. Nama anak-anak. Yang saya terbayang atuk saya. Kenapa pula saya minta itu? Kapan aku jadi cucu dia? Kapan dia jadi atuk? Aku itu akal saya main je mah. Maka saya tak amalkan. Ya. Nanti pas lewat-lewat. Numpang lewat ya. Numpang lewat. Sama siapa? Tiba-tiba dia cakap, lewatlah. Kata, apa tak lari awak? Ada, baca. Salamun ala Nuh fil alamin. Ya. Jadi jamaah yang dikasihi Ta'ala, yang ke-10 sedikit tidur. Kata penyair, kita baca terjemahnya. Hai penidur dan pelupa, banyak tidur menghasilkan sesal. Sesungguhnya di dalam kubur jika kau memasukinya, itulah tidur panjang setelah kematian. Apakah kau merasa aman teguh hadapi malaikat maut? Aku menyeru bagaikan penyeru kejelasan. Tentulah di dalam kubur kita tak tidur. Mana yang dapat nikmat senang dia, mana yang dapat siksa dia. Cuma bagi kita yang hidup, orang mati itu kita pandang adalah tidur panjang. Jamaah ya, ini mau hati-hati. Kita tak tolak penjelasan ahli-ahli kesehatan bahawa tidur 8 jam sehari. Kita tak tolak, sama sekali saya tak tolak. Cuma kalau mau kita tinjau-tinjau, 8 jam itu berapa hari? Seperberapa hari? Sepertiga hari. Jadi kalau umur 60 tahun, berapa tahun tidur? 20 tahun tidur, kan rugi. Sepertiga dia. Umur 60, balik 15. 40 awak hidup. Karena 60 kurang 20, sisa 40. 40 kurang 15. 35. Jadi umur ibadah 35. Itu pun kalau hanya kita padakan sembahyang 5 waktu sehari semalam, total berapa jam? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tanpa qabliyah ba'diyah, berapa jam kita kerjakan tu? Total semua. Sampai 1 jam. Kita ni kan bangsa ekspres. Okeylah 1 jam. 1 jam seperberapa hari? 1/24. Jadi tadi 40 kurang 15. Berapa? 25. Salah, bukan 35. 25. 25 bagi 24. Lebih kurang setahun. Okeylah 2 tahun kita naikkan. Jadi kalau umur 6 tahun, 60 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, ibadah kita hanya sembahyang. Sesungguhnya umur ibadah kita cuma 2 tahun.
2 tahun surga mana? Itu kalau hanya kita padakan sembahyang 5 waktu. Tanpa qabliyah, tanpa ba'diyah. Coba aja mah. Itu kalau tidur 8 jam. Kalau khutbah Jumat tidur, pengajian tidur, pantang duduk sikit, tidur, apa tak lebih dari 8 jam? Maksud saya bukan itu. Sama sekali saya tak tolak penjelasan medis. Okeylah kita tidur 8 jam, maka buatlah ibadah ghairu mahdoh. Itulah buat. Takkan kita hari-hari puasa. Puasanya Ramadan. Kecuali yang rajin puasa, sunat. Okey. Takkan hari-hari kita bayar zakat. Itu sekali setahun. Kecuali yang rajin sedekah. Sedekah tu tambahkan jemaah. Ibadah ghairu mahdoh. Saya terus terang aja, sampaikan jemaah. Barulah dia kalau mahdoh saja, umur 60 dengan sembahyang, 2 tahun. Jadi pantas kita marah sama cucu kita. Sedangkan umur awak cuma 2 tahun sebetulnya. Mana 60? Umur ibadah kita. Kalau hitung-hitung tadi. Jadi kok, mau orang tua. Rupanya anak tu pandai. Atuk umur berapa tu? 60. Alah, atuk kan baru tobat. Tuh. Sedangkan kalau atuk balik langsung ibadah, mati sekarang, baru 2 tahun umur. Awak udah 15, kata dia. Coba dulu. Pandai-pandai anak sekarang. Coba dulu. Ayolah, ini ghairu mahdoh itu. Ghairu mahdoh. Jemaah. Itu pula kadang kita silap. Ya. Al-Quran, surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 17-18. Saya baca terjemah sajalah biar cepat insyaAllah. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Maksudnya mereka adalah orang yang berhati-hati dan senantiasa berbuat kebaikan di dunia dengan ucapan dan perbuatan. Mereka tidur sebentar di waktu malam. Dan di akhir malam mereka memohon ampun. Az-Zariyat 51 ayat 17-18. Namun saya mau bagi tahu. Yang paling penting dalam tidur, kalau bahasa orang sekolahan, kualitas tidur. Kalau bahasa kita, nyenyak. Penting mana? Lama atau nyenyak? Nyenyak. Inilah agama datang. Rasulullah datang, ajarkan. Mau tidur berwudu. Mau tidur zikir-zikir. Mau tidur matikan lampu. Rasulullah perintah itu, matikan lampu. Mau tidur matikan lampu. Kecuali kalau ada orang punya rasa takut, gelaplah. Itu lain hal jamaah. Mau tidur berwudu, mau tidur baca-baca, mau tidur matikan lampu, mau tidur jangan hadap kiblat. Jadi persis posisi mayat. Jangan kaki menghadap kiblat atau kepala menghadap kiblat. Tutuplah aurat, tidur dengan nyaman. Apa tujuan Rasulullah? Rasulullah mengarahkan kita tidur nyenyak. Lah, kalau kita tidur nyenyak, perlu lama sebentar. Sebentar. Saya rasa masing-masing kita pernah ngalami itu. Kok enak kali lah bangun tidur nih. Padahal cuma sebentar. Itulah yang diajarkan agama. Jadi saya sama sekali tak menolak penjelasan kesehatan. Cuma kalau bisalah kita tidur 4 jam tapi betul-betul tidur. Itu sedap kali jemaah. Ada ulama-ulama ni 16 jam tidur sehari semalam. 16 tak tidur. Jadi 24 kurang 16. Bukan, salah saya. Salah jemaah, bukan 16 jam. Dia 4 jam saja tidur. 20 jam berarti tak tidur. 4 jam saja tidur jemaah. 20 jam tak tidur. Ini ngeri nih, kan? Kalau para kiai itu biasa jemaah. Para kiai biasa. Jadi bangun pukul 3, pukul 4, tu ngaji sampai malam. Jemaah, sampai malam. Sampai nanti jauh malam. Karena kelas santri itu beda-beda.
Jamaah. Nanti kita udah tidur, dia masih belum tidur. Kita udah bangun, nampak kita udah bangun dia. Padahal pastilah tidur, tapi sedikit tidurnya, jamaah. Saya ngajak kita nyenyak, jamaah. Ngajak nyenyak. Cuma mana mau tidur Ustaz? Banyak kali pikiran. Oh pantas kata awak. Banyak pikiran. Karena dia debar-debar. Diangkat menteri enggak awak nih. Diangkat menteri enggak awak nih. Itu pikirkannya untuk Oktober. Awak dipanggil. Maksud saya yang bukan urusan kita jangan dipikir-pikir. Macam mana enggak dipikirkan Ustaz? Anak awak belum kerja. Kalau belum kerja jangan dipikirkan. Dibuat dia kerja. Macam mana ngelamar sana sini tak ada berkasih dia duit. Suruh jualan jagung terbakar. Ya mah. Itu kawan saya tuh. Lucu kami dulu dengarnya. Jagung terbakar kata dia. Payah apa jagung terbakar? Rupanya maksudnya jagung bakar. Jamaah. Saya tetap ingat-ingatkan kepada kita. Jamaah. Sekarang ini angka sarjana yang tak diterima kerja makin banyak. Jamaah. Makin banyak. Yang lebih ngeri itulah faidah internet itu di antara jamaah. Ada yang punya jualan A, B, C, D. Dia buka lowongan pekerjaan. Ramai kali yang daftar. Padahal dia bukan perusahaan besar. Coba dulu. Ada yang kedai warung makan. Buka lamaran. Ramai yang datang. Maksud saya, kalaulah kita mau jadi karyawan saja, pekerja saja, mungkin lebih sedikit kesempatan. Mengapa tak ambil kesempatan jualan? Ya jamaah. Dulu. Kalau dengar marhaban apa yang terbayang? Dah mungkin sampai sekarang pun aku tak tahu lah. Apa marhaban? Yang terbayang apa tu? Aku tak tahu kita lah. Kalau sebut marhaban yang terbayang dua, bendera sama telur. Dah, itu aja. Payah awak dapat duit dari situ. Tapi sekarang, yang betul-betul diuruslah secara profesional marhaban tu pun ada bayarannya. Yang muda-muda jamaah. Muridku yang muda-muda. Itulah kerja orang tu. Marhaban. Ini tak bisa datang mualim, ada marhaban. Ada pula dimodifikasinya pakai marawis. Jadi bayarannya makin tinggi. Artinya apa? Dari marhaban pun bisa hasilkan uang. Lebih ngeri orang tu dimodif pula, bukan marhaban. Marhaban. Iya pula, aku pikir. Ayo jamaah. Kadang-kadang orang yang begini-gini ni tak nampak statusnya. Bukan pegawai sana, bukan pegawai sini. Tapi duitnya banyak. Jadi maksud saya hati-hati. Jangan salah faham. Ya. Jadi banyakkan nyenyak tidur. Bukan banyakkan jam tidur. Usahakan itu jamaah. Usahakan. Kalau cara kita di rumah itulah tadi amal-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, amal-amalan tadi jamaah. Ya, baik. Makalah yang ke-14 berkata Anas. Anas pembantu Rasulullah Muhammad SAW bin Malik. Bukan Malik bin Anas. Malik bin Anas itulah Imam Malik. Satu dari 4 ulama mazhab. Jamaah ini Anas bin Malik. Sesungguhnya bumi menyeru setiap hari kepada kita dengan 10 seruan dan mengatakan. 1. Hai manusia, kau berusaha pergi ke segala arah di punggungku dan tempat kembalimu adalah perutku. Hati-hati jemaah. Ya, macam mana diterima ditolak kita tetap masuk ke perut bumi. Pak, itu jenazah Firaun enggak masuk dalam tanah? Ya, zahirnya nampak kita di luar, tapi dia tetap masuk alam kubur. Tetap masuk alam kubur, adat-adatnya ke dalam perut bumi. 2. Kau berbuat dosa kepada penciptamu di punggungku dan kau akan disiksa besok jika kau berada di dalam perutku. Kau berbuat dosa kepada penciptamu di punggungku dan kau akan disiksa besok jika kau berada di dalam perutku. Awak tak yakin ada siksa kubur? Iyalah, orang kau belum meninggal. Saya yang kau bantah pun belum meninggal. Tinggal lagi tengok besok. Bila ternyata di kubur ada siksa kubur, yang kau tolak
dan akibatnya waktu di dunia kau tak peduli hukum hakam Allah Ta'ala, kau rasakan. Kami yakin siksa kubur ada. Apakah kafir dia? Itu urusan dia. Nanti ahli-ahli ilmu kalam yang menimbang, jamaah. Ya. Kalau memang ternyata tak ada, udah. Tapi kita yakin siksa kubur ada. 3. Dan kau tertawa di punggungku dan akan menangis di dalam perutku. Kata Khalifah Ali, jika seorang berilmu tertawa satu kali, berarti dia memuntahkan kembali satu ilmu. Berarti tak boleh ketawa. Tidak. Yang dilarang ini terbahak-bahak. Maaf, apalagi perempuan. Mengapa sih perempuan-perempuan saya? Tidak. Dalam adat budaya kita orang Indonesia, perempuan tu dipandang mesti lebih santun dari laki-laki. Kalau cara agama tidak, semua orang mesti santun. Cuma ini kan namanya resam adat umum di Indonesia, jamaah ya. Jadi kadang perempuan ini pun ada ketawa terbahak-bahak dia. Jangan. Bukan berarti kita laki-laki baik, tidak. Ya. Berarti ketawa dilarang, tidak. Boleh saja. 4, dan kau bersenang-senang di punggungku, dan kau akan menderita di dalam perutku. Bersenang-senang ada beberapa makna. Salah satunya sombong. Ini masuk bersenang-senang yang dimaksud. Tapi bersenang dalam pengertian syukur tak salah. Alhamdulillah, anak awak dah diterima bekerja. Tapi dihina orang kami, Pak. Katanya kerja anak awak rendah kali. Biar, yang penting prinsip satu, halal. Kadang orang tua ni, dia yang merusak anaknya. Anaknya datang ke saya. Cemana mualim, awak kerja di situ mualim, tapi ayah awak nyogok, katanya. Anaknya tak tahu. Orang tuanya yang sudah menyogokkan kian, supaya dia kerja situ, diterimalah dia. Jadi karena anak ni remaja, pikiran belum luas, saya bilang udahlah, ikuti saja apa yang udah dibuat orang tua. Kalau udah dewasa, dia banyak itu timbangan. Tapi kena remaja dia, coba jamaah. Ya, jadi jangan malu kita. Yang penting anak aku kerja prosesnya benar. Belakangan viral jamaah, viral belakangan. Dalam sebulan lepas ingat saya. Ibu itu anaknya diterima jadi satpam. Di fotonya dia sama anaknya, masukkannya ke internet. Sebahagian orang adalah satpam. Kalau kita kata tidak jamaah. Senang kita. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan yang diharamkan oleh agama. Apalagi kalau prosesnya betul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, senang kita apakah masuk dalam larangan ini? Tidak, itu masuk dalam bersyukur. Jamaah, ya, bersyukur. Sombong pun apa sudah saya bagi tahu. Itulah firman Allah Ta'ala. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 76. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Jadi senang pengertiannya sombong. Di sini jamaah, Allah tak suka. Kedua, arti senang itu pula rela. Itulah dalam bahasa Arab. Karena perhatikan tulisan Arabnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbul farihin. Farihin itu artinya senang. Tapi maksudnya di sini sombong. Nah, yang kedua surat Ali Imran ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Farihin itu artinya senang. Tapi maksudnya di sini mereka tunggu dulu. Satu lagi ayat dia, kullu hisbin. Ya, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Farihin itu artinya senang. Ya. Tetapi arti senang itu ada maksudnya macam-macam. Satu di antaranya tadi sombong. Tiap-tiap golongan rela terhadap apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 53. 2. Jadi satu kosakata dalam bahasa Arab artinya bisa banyak macam. Satu sombong, satu rela. Yang ketiga tadi, yaitu gembira. Gembira, jamaah.
Arti farihin, senang, maksudnya gembira. Mereka bergembira sebab karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Farih, gembira juga artinya kelezatan hati. Jadi farih bahasa Arab gembira artinya bisa 4. Sombong, rela, gembira, lezat hati. Satu kata maknanya bisa banyak. Ada bahasa Indonesia gitu? Ada. Buku, apa arti buku? Ini buku yang kita pegang. Tapi buku juga artinya ruas. Berbuku-buku. Maksudnya ruas. Ada juga jamaah. Jadi bahasa Arab faroha farihin, fariha gembira, maknanya bisa 4. Sombong, rela, gembira, dan kelezatan hati. Nah yang dilarang ini maksudnya adalah sombong. Karena memperoleh apa yang diinginkan. Dikatakan dia bergembira karena keberaniannya dan nikmat Allah kepadanya dan musibah yang menimpa musuhnya. Bolehkah kita gembira musuh ditimpa musibah? Boleh. Macam mana maksudnya nih? Perang. Muslim berperang dengan orang kafir. Tahu-tahu musuh kita dihantam angin. Tahu-tahu musuh kita dihantam penyakit. Senang. Bukan kita Islam sama Islam bermusuhan. Lantas musuh kita dapat musibah, kita senang. Itu tak boleh. Salah jemaah. Dimusuhinya aku pak. Syukur kali datang balasan Allah. Keretanya hilang semalam. Itulah itu. Oh salah. Salah. Itu bukan, tak boleh. Orang memusuhi kita, jangan kita memusuhi balik. Saya udah bagi tahu berkali-kali jemaah. Siapa manusia paling baik? Dunia akhirat. Ada nggak musuhnya? Manusia paling baik Rasulullah. Ada tak musuhnya? Ada. Pamannya sendiri musuhnya. Siapa? Abu Lahab. Tapi Rasulullah memusuhi orang? Tidak. Jadi macam kita ini jangan risau kalau ada orang yang memusuhi kita. Apalah salah awak. Tak usah cari salah. Orang memang kita betul udah. Fokus saja kepada titik akhir. Di mana agaknya aku dikubur. Belum tentu kita dikubur di utara masjid nih. Walau kita warga sekitar musola Al-Muhyad ini. Belum tentu kita dikubur di utara musola ini. Komplek kuburan kita kan di utara musola ini. Belum tentu kita dikubur di situ. Fokus kita, di manalah aku dikubur nanti ini. Fokus ke situ saja jemaah. Cuma mulut botol yang bisa ditutup. Sebagus apapun kita, tetap saja menurut orang ada salah kita. Jangan kita memusuhinya. Jadi, bolehkah kita gembira atas musibah yang ditimpa, yang dialami musuh? Boleh. Maksudnya tadi dalam perang. Dalam hidup hari-hari, sedihlah awak walau dia memusuhi kita, tahu-tahu dia mengalami hal-hal yang tak baik, sedihlah awak jemaah. Ya. Kelima, kau mengumpulkan harta di punggungku dan kau akan menyesal di dalam perutku karena tidak menafkahkannya pada jalan ketaatan Allah Ta'ala. Hati-hati ya. 6. Dan kau memakan yang haram di punggungku. Dan ulat akan memakanmu di dalam perutku. Semahal, seenak, semewah apa makanan. Bila telah turun dari tenggorokan. Rasanya? Tawar. Semua orang diundang. Kenduri anaknya. Awak tak diundang. Singgung. Jangan tersinggung. Biar aja jamaah. Karena urusan makan. Macam gak dianggapnya kita. Bagus. Kalau bisa semuka bumi tak menganggap kita, jadi terasa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Asal jangan Allah memecat kita aja lah dah. Jamaah.
Risau. Yang kadang awak sedih kita yang udah tua-tua nih, masih mudah tersinggung. Sayang jamaah. Menurut saya lah. Enak akan makan, enak akan tidur, enak akan sembahyang. Aman lah itu dah. Yang macam kita tak ada pantangan ni sedap. Macam aku dah tak bisa ada pantangan. Nanti sedap kali orang makan. Dicecahnya jamaah. Cecahnya ayam tadi. Syekh Jum pakai sambal. Sampai awak tak bisa dah jamaah. Macam ngejek dia. Pan puah memang kalau ini sedap kali dah pan kata. Coba dulu. Awak dah tak bisa. Nah, selama kita masih bisa, apapun sedapkan jemaah. Usah susah lagi. Ya. Dah, jangan singgung-singgung. Dan kau sombong. 7. Dan kau sombong. Maksudnya engkau lagi salut kepada diri sendiri karena merasa hebat di punggungku. Ingat, dan kau akan hina di dalam perutku. Jangan petenteng. Jangan. Apa kau nengok? Kau mentang dia beli mobil baru. Jadi awak nengok pikirnya anak awak culik mobil tadi. Apa nengok? Padahal kredit. Coba dulunya petenteng. Jangan. Akhirnya tanah itu juga tempat kita nanti. Tanah itu jemaah. Sesolih-solihnya anak awak, pijaknya waktu awak mati. Betul? Betul lah pula, orang dipadatkannya tanah itu. Aku dulu waktu SMA lah itu. Itulah kata guru tadi. SMA aja mak. Itulah anak. Baru mati ayah dia, udah dipijak-pijaknya. Ya kalau awak remaja memahami. Belakangan baru dibilang dia, waktu mati tanah itu kan dipadat-padatkan pakai kaki kata dia. Itulah pijak-pijak. Oh ya pula awak pikir jemaah. Kan? Habis pijak-pijak. Berapa lama orang nunggu kita situ? Adat kita Medan habis talqin, pulanglah, tinggal sendiri. Siap-siaplah nunggu datang belatung tadi. Ini yang lantam tadi nih. Ini yang waktu hidup apa? Laki ke bini, bini ke laki, orang tua ke anak, anak ke orang tua, lantam bukan tanggung. Laki lantam ke bini, ada begitu. Kalau nggak aku nikah, nggak ke kota kau pindah. Kampung wajah sana. La ilaha illallah, ngapa laki begini? Bini pun sama, untunglah bang nggak campur racun donubi tadi. Aku campur racun selesai bang. Iya salam. Orang tua ke anak. Jangan jamaah. Ya, anak apalagi ke orang tua. Jangan sombong. Segera belatung datang. Ya. Hadis kita baca terjemahnya. Hindarilah menjulurkan pakaian. Inilah disebut isbal. Jangan julurkan pakaian itu. Sesungguhnya menjulurkan pakaian adalah kesombongan. Dan Allah tidak menyukainya. Dan jika seseorang mencaci makimu karena sesuatu yang memang ada padamu, maka jangan balas mencacinya tentang sesuatu yang memang ada padanya. Tinggalkan dia. Jadi diejeknya kita. Memang benda yang diejeknya itu ada sama kita. Jangan balas. Tinggalkan dia. Mengapa? Karena dia akan menanggung akibatnya. Usah balas. Jamaah. Nanti sedikit akan saya sampaikan setelah ini. Dan pahalanya untukmu. Janganlah engkau memaki siapapun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada dua yang mau saya jelaskan terkait hadis ini. 1. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Itu hadis sahih. Sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Bunyi hadis. Tentu bukan untuk perempuan. Karena perempuan wajib tutup aurat sampai ke bawah. Laki-laki. Lantas ulama memahamkan kepada kita. Berdasarkan hadis yang lain pula. Menjulurkan itu bila niatnya sombong. Ada hadis lain. Di ujung hadis itu ada tertulis kata-kata sombong. Jadi
Nah, jadi menjulurkan kain di bawah mata kaki ini adat orang Arab untuk menunjukkan dia orang hebat. Itu maka digesa Rasulullah. Jadi siapa yang menjulurkan mata kaki sembahyang tak diterima? Maksud Rasulullah bukan semata-mata menjulurkannya, tetapi karena ada rasa sombong. Dulu, bukan sekarang. Dulu. Kalau cara kita Indonesia baju batik. Dulu. Rasanya kalau pakai baju batik itu macam hebat dulu. Kalau sekarang alhamdulillah tak lagi. Meskipun dalam adat Jawa, baju batik ini ada tingkat-tingkatnya. Bangsawan tak bisa pakai baju batik sembarangan. Mesti ada pula segala macam. Itu aturan orang Jawa lah yang mengerti jamaah. Kira-kira begitu untuk mendekatkan paham kepada kita. Jadi nggak ada masalah kain di bawah mata kaki. Dalam sembahyang, di luar sembahyang tak ada masalah. Yang penting bukan karena sombong. Cuma fatwa ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, sembahyang kain di bawah mata kaki makruh. Jadi tindakan kita menjulurkan kain di bawah mata kaki ketika sembahyang itu dihukumkan makruh dalam madhab Imam Syafi'i. Oh, saya tak pakai kain Pak, pakai celana panjang, maka gulung sikit. Satu, dua. Di luar sembahyang tak ada masalah. Tapi saya, kata si fulan, karena idola saya Rasulullah, di luar sembahyang pun pakaian saya di atas mata kaki. Tak ada masalah. Biasa itu orang meniru idola. Tak ada masalah sama sekali. Tapi secara hukum sudah saya terangkan. Ya. Kemudian yang kedua, terkait maki-memaki. Jadi begitu dia memaki kita, kita sabar. Kita dapat pahala, usah balas. Nanti pasti ada balasannya dengan dia. Pasti ada balasan kepada dia. Mengapa? Karena alam ini Allah ciptakan seimbang. Alam ini Allah ciptakan seimbang. Ketika orang memaki kita, sesungguhnya dia mengganggu keseimbangan itu. Ketika orang memaki kita, dia mengganggu keseimbangan itu. Karena keseimbangan hidup tidak maki-memaki, tidak caci-mencaci. Udah? Maka, ini kalau orang yang nggak meyakini ada Tuhan, dia akan mengatakan alam akan memaksa untuk kembali seimbang. Caranya, orang yang memaki tadi akan diambil hak dia. Karena dia merugikan orang. Jamaah. Maka nanti mesti ada akibat kepada dia. Yang kalau kita ukur-ukur seimbang itu dengan dia memaki kita. Usah balas. Tapi kalau secara agama, kita orang yang meyakini ada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia memaki kita, itu mengganggu keseimbangan, Allah akan turun tangan untuk menegur dia. Sesuai kadar yang dia gunakan untuk memaki kita. Makanya jamaah, tidak perlu kita membalas perbuatan buruk orang kepada kita. Dia pasti akan mendapat balasan. Itu pasti. Karena dia mengganggu keseimbangan. Cuma jangan gara-gara penjelasan saya ini kita nggak membela diri. Orang melempar kita, biar aja nanti ada balasan sama dia. Perkara balasan benar, tapi perkara kita tidak melindungi diri, salah. Lindungilah pula. Jamaah. Naik kereta kita, di depan becek. Biarin aja, kalau basah ya basah, kalau enggak ya basah. Lindungi diri. Jadi jangan samakan jamaah ya. Orang memaki, ya sudah itu. Biar dia, jamaah. Ya, baik. Seterusnya, yang ke-8. Kau berjalan bersenang-senang di punggungku dan kau akan berduka di dalam perutku. Ini lebih kurang sama penjelasannya. Kau berjalan di bawah terang cahaya matahari dan bulan dan lampu di punggungku. Dan kau akan merasakan gelap di dalam perutku. Ini gaib. Jadi seterang apapun lampu yang kita masukkan ke dalam kubur dia, kalau memang dia tidak membawa amal ibadah yang soleh, yang baik, tetap gelap. So ini gaib jamaah. Jangan dikira kalau kita menerangi kuburan dia pakai lampu seterang-terangnya, berarti dia di alam kubur pun terang. Nggak ada hubungan. Ya,
Akhirnya kau berjalan beramai-ramai di punggungku, dan kau akan sendirian di dalam perutku. Inilah kesendirian yang sangat mengerikan, jamaah. Ya, maka supaya tak sendiri kita bawa kawan. Itulah pahala, jamaah. Bawa kawan. Saya rasa tiba-tiba saya datang sendiri sini, nggak ada yang dengar. Malam pula, walau musola, walau masjid, ngeri juga awak rasa. Kok macam asing kali aku, kok sendiri, apalagi di kubur. Maka supaya tak asing, bawa kawan. Kawannya amal salih. Akan datang makalah ke-15. Kata Rasulullah nanti jamaah, insya Allah dalam hari Ahad depan mudah-mudahan sempat bisa banyak kita baca jamaah. Kata Rasulullah nanti yang banyak ketawa 10 akibat buruknya. Yang banyak ketawa 10 akibat buruknya. Ini nanti. Yang ke-16 nasihat daripada Syekh Hasan Basri. Ya, itu yang ke-16 nanti jamaah. Baik, mudah-mudahan bisa segera tamat. Sampai sini dulu pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.